warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian anak-anakku, khususnya kalian mahasiswa kelas Tadris Bahasa Inggris D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan IAIN Ponorogo. Saya harap keadaan kalian sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu lagi di kelas untuk melakukan diskusi seperti yang telah kita lakukan di minggu-minggu sebelumnya. Namun untuk saat ini kita akan tetap melakukan presentasi menggunakan media video ini. Kemudian kita dengarkan presentasi dari kelompok 4 yang akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Silahkan simak dan perhatikan presentasinya, dan nanti akan kita lanjutkan di bagian diskusi dan juga tanya jawab. Sebelumnya kami mohon maaf karena presentasi kali ini akan menggunakan via online karena mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka, sehingga presentasi kali ini akan menggunakan via Di suatu online. hari, umat muslim itu kemarau berkepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah berbulan-bulan wabarakatuh. lamanya tak kunjung hujan, sehingga tanah dan pepohonan menjadi tandus dan mati. Hasil meeting kami yang berjudul Islam Dengar dari berita Khulafaur bahwa Rasyidin umat pada muslim masa sedang Utsman dilanda bin Affan musibah dan Ali bin kekeringan Abi Thalib. dan kelaparan. Poin pertama, Sayyidina saya akan Utsman bin membahas Affan tentang radhiyallahu proses anhu pemilihan Utsman bin mengirimkan Affan dan 100 proses ekor pemilihan, unta beserta Ali perbekalan bin Abi makanan Thalib. Yang pertama dan kita masuk selimut ke proses untuk umat pemilihan muslim. Utsman bin Affan. Proses pemilihan Utsman bin Affan yang ini Khalifah Umar membentuk sebuah komisi. Beberapa sahabat terdiri dari 6 mencoba orang. membalas kebaikan 6 Sayyidina orang Utsman calon bin sebagai Affan Khalifah radhiyallahu baru. Mereka anhu adalah Utsman untuk bin menggantikan Affan, hartanya. Ali bin Abi Thalib, Namun Sayyidina Utsman bin Talha, Affan radhiyallahu Zubair anhu bin menolak Awam, dan Sa'ad karena bin tahu mereka lebih membutuhkan, dan Sa'ad Sayyidina bin Utsman bin Waqqas Affan dan, radhiyallahu anhu yakin Abdurrahman bahwa bin hartanya Auf. akan dibalas Selanjutnya oleh Allah yaitu Subhanahu wa taala dengan memilih salah 10 seorang kali dari lipat. mereka. Yang selanjutnya Abdurrahman angkat bicara. Abdurrahman angkat bicara ini adalah Abdurrahman berkata, "Serahkan urusan ini kepadaku dan aku akan keluar darinya. Demi Allah, aku akan memilihkan yang terbaik bagi kalian dan yang baik bagi kaum muslimin." Dan kemudian Abdurrahman menemui Ali bin Abi Thalib dan berbicara dengannya. Dan setelah itu Abdurrahman menemui Utsman dan berbicara dengannya dan menyampaikan apa yang dibicarakannya dengan Ali bin Abi Thalib tadi, dan Utsman menjawab ya. Kemudian Abdurrahman berkata, "Ulurkan tanganmu wahai Utsman." Dan Utsman mengulurkan tangannya dan Abdurrahman membaiatnya di depan khalayak, sehingga dengan demikian Utsman terpilih menjadi khalifah yang ketiga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pemilihan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu kaum muslimin mendatangi Ali. Kaum muslimin mendatangi Ali dan mengikuti Ali setelah pemakaman Utsman. Selanjutnya dibaiat sebagai khalifah setelah Utsman terbunuh. Ali bin Abi Thalib ini dibaiat setelah Utsman terbunuh, dan setelah itu banyak orang yang tidak setuju jika Ali menjadi khalifah karena mengingat usianya yang masih sangat muda. Selanjutnya yaitu dibaiat oleh orang-orang Muhajirin, Ansar, dan semua orang yang ada pada hari itu. Ali bin Abi Thalib ini dibaiat oleh kaum Muhajirin, Ansar, dan orang-orang pada hari itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini dibaiat oleh Talha dengan kanan tangannya. Selanjutnya yaitu disetujui oleh semua penjuru wilayah Islam dan kecuali Muawiyah. Kenapa dikatakan begitu? Karena prosesi pembaiatan Ali ini disebarluaskan ke wilayah Islam, dan pada saat itu kaum Muawiyah tidak setuju karena Muawiyah menuntut agar diadili dulu orang yang membunuh Utsman. Baiklah, selanjutnya poin selanjutnya yaitu perluasan wilayah pada masa Utsman dan pada masa Ali. Di sini saya akan menjelaskan perluasan wilayah pada masa Utsman. Perluasan wilayah pada masa Utsman ini, Utsman berhasil memperluas wilayah Islam. Yang pertama dengan memperebut daerah Armenia. Yang kedua yaitu ada Tunisia. Dan yang ketiga ada Cyprus. Dan yang selanjutnya ada Rhodes.
Dan yang selanjutnya ada sebagian wilayah Persia, dan selanjutnya Transkhosania, dan terakhir yaitu Tabristan. Inilah beberapa wilayah yang berhasil direbut oleh Khalifah Utsman. Itu perluasan wilayah yang selanjutnya yaitu perluasan wilayah pada masa Ali. Pada masa Ali ini, Ali berhasil memperluas wilayah Islam. Yang pertama itu ada Arab Saudi, yang kedua ada Yaman, dan yang ketiga ada Oman, yang keempat ada Uni Emirat Arab, dan yang kelima ada Qatar, dan yang keenam ada Irak, dan yang terakhir sebagian wilayah Iran. Inilah wilayah-wilayah yang berhasil diperebut oleh Khalifah Ali. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggit dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang permasalahan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib menghadapi berbagai pergolakan yang diguncang peperangan, dan selanjutnya adalah Perang Jamal. Perang Jamal terjadi tahun 36 Hijriah. Di situ para konspirator berhasil mengaruhi kedua pasukan tersebut dan saling serang, dan terjadilah pertempuran yang mengakibatkan 70 orang meninggal. Kenapa disebut perang Jamal? Karena di situ perang Jamal sendiri berarti perang unta, karena Aisyah tersebut menunggangi sebuah unta dalam pertempuran tersebut, dan Ali berpikir bahwa pusat komando tersebut adalah pada Aisyah tersebut yang menunggangi seekor unta. Dan ini juga perang antara saudara semuslimin yang mungkin terbesar atau pertama kali di Islam, karena Aisyah itu juga mertuanya Ali, atau Aisyah itu juga istrinya Nabi Muhammad dan mertuanya Ali. Dan perang tersebut tidak berhenti secara kebetulan. Perang tersebut dihentikan dengan cara merobohkan unta yang ditunggangi Aisyah, dan unta tersebut dijaga oleh Bani Dabah, dan Bani Dabah juga berpikiran bahwa kalau perang tersebut tidak berhenti, maka keturunan mereka akan juga menghilang. Dan akhirnya di situ ada pemuda yang berasal dari Bani Dabah yang mengendap-endap dari belakang dan menebas unta tersebut, dan akhirnya jatuh, dan Aisyah pun akhirnya dipulangkan ke Madinah sehabis kejadian tersebut. Dan selanjutnya adalah perang di Siffin. Perang di Siffin terjadi pada tahun 37 Hijriah antara Ali dan Muawiyah yang terjadi di Irak dan perbatasan Syria. Perang tersebut disebabkan oleh komplain Muawiyah atas ketidakberesannya penyelesaian kasus kematian Utsman, dan Ali juga mencopot jabatan Muawiyah dari gubernur Syam, dan Muawiyah tidak setuju dengan Ali dan dia menolaknya walaupun dia khalifah. Dan akhirnya mereka berdua keluar dan membawa beberapa pasukan, dan akhirnya mereka terjadilah perang di Siffin tersebut, karena karena Ali juga mengirim argumentasi dan pendapatnya pada Muawiyah, dan Muawiyah tidak setuju akan pendapat itu, dan akhirnya pendapat Ali juga sia-sia, dan mereka akhirnya perang di Siffin, dan itulah disebut perang Siffin. Dan Amr bin As perwakilan Muawiyah mengajukan Tahkim Siffin untuk melakukan perjanjian atau perdamaian dengan Ali, dan Ali pun terpaksa melakukan perjanjian yaitu Tahkim Siffin tersebut. Dan mereka berdua mengirimkan perwakilan mereka untuk melakukan Tahkim Siffin, dari perwakilan Muawiyah yaitu Amr bin As, dan dari perwakilan Ali yaitu Abu Musa. Dan hasil dari Tahkim Siffin tersebut, dari Tahkim
Abu Musa dan Amr bin As sangat mengecewakan bagi pasukan Ali karena mereka mengumumkan bahwa pencopotan jabatan Ali dari khalifah tersebut, dan terjadilah beberapa perpecahan umat, yaitu Khawarij, Syiah, dan pasukan Muawiyah. Dan di sini ada umat Khawarij atau kaum Khawarij. Kaum Khawarij tersebut adalah kaum yang menolak mentah-mentah atau kaum yang menolak Hakim Siffin. Dan anehnya di kaum tersebut juga ada yang mendorong atau menyetujui Hakim Siffin tersebut, dan akhirnya mereka dengan pasukan Ali berperang di Nahrawan, dan perang tersebut dinamakan perang Nahrawan atau perang antara Ali dan kaum Khawarij. Dan perpecahan umat tersebut, kaum yang tidak setuju dengan Ali yaitu kaum Khawarij dan kaum Muawiyah, dan kaum yang masih berpegang teguh dan mengikuti Ali yaitu yang disebut kaum Syiah. Dan mungkin itu beberapa hal atau presentasi yang ingin saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari presentasi yang saya sampaikan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendewaan dan penetapan mushaf Utsmani. Yang pertama ada ide pengumpulan data. Di sini ada poin pertama yaitu perbedaan qiraah. Perbedaan qiraah ini terjadi karena ada pemeluk agama Islam yang terlalu banyak dan menyebar di berbagai wilayah. Perbedaan qiraah ini terjadi karena dahulunya Nabi memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab dalam pembacaan Al-Quran. Lalu yang poin kedua ada dituliskannya versi tunggal. Sebagai khalifah yang ketiga, Utsman memilih dituliskannya versi tunggal dan tidak ingin membuat variasi. Tugas ini Utsman memerintahkan Zaid bin Thabit untuk membukukan Al-Quran. Lalu yang ketiga ada memerintahkan membakar mushaf-mushaf lainnya. Setelah mushaf-mushaf itu jadi, lalu Utsman memerintahkan semua orang untuk membakar mushaf-mushaf lainnya. Takutnya mushaf-mushaf lainnya itu tidak berpedoman kepada Al-Quran. Next, kita ke poin kedua, ada pembentukan komisi pengumpul Al-Quran. Yang pertama, menugaskan 4 sahabat. Utsman dalam tugas ini memerintahkan 4 sahabat, yaitu Said ibnu Al-As, Abdullah bin Zubair, Abdul Ar-Rahman ibnu Hisham, dan yang terakhir ada Zaid bin Thabit. Mereka semua ini berasal dari kaum Muhajirin, dan tetapi kecuali Zaid bin Thabit. Yang kedua adalah tugas panitia. Tugas panitia adalah membukukan Al-Quran, yakni menyalin lembaran-lembaran menjadi buku. Utsman dalam tugas ini menasihatkan supaya mengambil pedoman dari orang-orang yang hafal Al-Quran. Lalu yang ketiga adalah bikin ke setiap wilayah. Setelah mushaf itu jadi, maka Utsman mengirimkan ke setiap wilayah dan membagikan mushaf tersebut, lalu menyuruh orang-orang untuk membakar mushaf lainnya. Next, kita ke pengumpulan Al-Quran. Poin pertama adalah Utsman memasyarakatkan mushaf. Apabila Abu Bakar khalifah sebelumnya itu menyimpan mushaf itu di dalam rumah, maka Utsman memilih untuk memasyarakatkan mushaf. Langkah Utsman dianggap lebih tepat memasyarakatkan mushaf Abu Bakar karena alasannya dalam penugasan ini Utsman memilih Zaid bin Thabit untuk bergabung untuk menyelesaikan pembukaan Al-Quran. Karena Zaid bin Thabit ini pada Rasulullah sudah ikut bergabung dalam pembukaan Al-Quran. Maka dapat dipastikan Zaid bin Thabit ini lebih banyak berperan daripada sahabat ini. Poin ketiga adalah Zaid mengumpulkan bahan Al-Quran yang terdapat pada daun kering. Caranya adalah dengan cara Zaid mendengarkan orang-orang yang hafal Al-Quran, lalu dicocokkannya dengan apa yang dituliskan dalam daun kering itu. Lalu poin yang terakhir adalah Al-Quran yang telah dibukukan atau Al-Mushaf. Al-Quran yang telah dibukukan itu dinamai dengan Al-Mushaf. 4 diantaranya dikirim ke Makkah, Syria, Basrah, dan Kufah. 1 lainnya itu disimpan untuk Utsman sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang kekacauan dan konflik politik pada Utsman bin Affan. Yang pertama adalah pemberontakan dan juga penyebaran fitnah. Penyebaran fitnah ini dilakukan oleh Abdullah bin Saba dari Yahudi Sana'a.
Abdullah bin Sabah ini menampilkan diri sebagai muslim dan bersikap seperti ulama. Lalu Abdullah bin Sabah menyebarkan fitnah di Mesir. Dia memprovokasi semua orang yang ada di Mesir. Lalu ia juga mengirimkan surat kepada Kufah dan Basrah. Ia juga saling mengirim surat. Lalu orang yang ada di situ juga ikut terprovokasi. Selanjutnya ada nepotisme. Abdullah bin Sabah menyerang Utsman bin Affan dengan menyatakan Utsman memilih para pejabat berdasarkan ikatan kekerabatan atau nepotisme, dan juga Utsman telah membakar musab-musab. Lalu isu-isu itu ditepis oleh orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam. Selanjutnya adalah Abdullah bin Sabah memiliki pengikut. Hal ini diketahui langsung oleh Utsman bin Affan. Lalu Utsman mengumpulkan seluruh pejabat untuk bermusyawarah. Mereka berpendapat bahwa Abdullah bin Sabah dan pengikutnya diasingkan dan tidak mendapatkan jatah. Lalu Utsman berpendapat bahwa kita harus bersikap tenang dan untuk menyentuh hati mereka. Lalu para penyebar fitnah mengepung rumah Utsman. Para penyebar fitnah itu mengepung rumah Utsman. Lalu menyuruh Utsman untuk masuk ke rumah dan mengepung rumahnya. Lalu kemudian sahabat Utsman ini berkumpul hingga 700 orang. Lalu Khalifah Utsman menolak terjadi pertumpahan darah. Utsman memilih untuk berdialog dan menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Tetapi para penyebar fitnah ini bersikap kasar dan sebagian dari mereka membunuh Utsman. Tepatnya, mereka membunuh Utsman. Utsman sedang membaca ayat, maka Allah akan mencukupkan dari mereka. Disitulah pertama kali darah Utsman mengalir. Yaitu Utsman sedang berpuasa, maka jiwanya pergi menuju Allah dengan keadaan syahid, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah kekacauan dan konflik politik pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah orang Madinah membalas atas kematian Utsman. Orang Madinah dulunya yang membenci Utsman sekarang mengubah pola serangan. Mereka menuntut Ali supaya menuntut balas atas kematian Utsman. Bahkan Talha, Zubair, dan Aisyah juga menuntut balas atas kematian Utsman kepada Ali. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib dan pasukannya berangkat menuju Basrah untuk berdamai. Nyatanya Ali memang mengajukan pernyataan untuk berdamai. Namun para konspirator memprovokasi semua orang. Jadi 2 orang itu ikut dalam pasukan Ali dan pasukannya Talha. Mereka ini berdua memprovokasi semua orang untuk tidak berdamai, lalu melanjutkan peperangan. Yang ketiga, para konspirator berhasil mempengaruhi pasukan. Pada akhir tahun 36 Hijriah, para konspirator berhasil mempengaruhi pasukan. 2 pasukan tersebut saling serang dan terjadi pertempuran yang sengit di hadapan unta yang di atasnya adalah pelana Aisyah. Lalu perang ini dinamakan Perang Jamal dan mengakibatkan 70 orang yang terbunuh. Lalu Ali mendapat Muawiyah dari jabatannya di Syam. Setelah perang Jamal berhenti, Ali mencopot Muawiyah dari jabatannya di Syam. Tetapi Muawiyah menolak dan tidak mau melaksanakan perintah khalifah. Lalu Ali membawa keluar pasukannya dan Muawiyah juga membawa keluar pasukannya. Mereka akhirnya berperang dan perang itu dinamakan Perang Siffin. Lalu selanjutnya klausal tahkim ditulis. Setelah Perang Siffin berhenti dan klausal tahkim ditulis. Klausal tahkim ditulis ini disaksikan oleh 2 pasukan, yaitu pasukan Syam. Pasukan Syam rela atas tahkim tersebut, namun pasukan Irak itu ada yang suka, ada yang diam, dan ada yang tidak suka. Pada tahun 38 Hijriah, Ali memerangi kaum Khawarij. Kaum Khawarij banyak yang terbunuh dan sebagian besar juga selamat, dan mereka akhirnya terpecah menjadi 20 aliran. Selanjutnya adalah Ali dan Muawiyah berdamai. Dengan syarat, Amirul Mukminin tidak boleh intervensi terhadap Muawiyah di Syam. Tetapi kaum Khawarij tidak suka ketika Ali dan Muawiyah berdamai. Lalu kaum Khawarij ini berusaha merencanakan membunuh Ali. Pada tanggal 16 Ramadan tahun 40 Hijriah, Abdurrahman bin Muljam
menyusup di kegelapan dini hari untuk menunggu Ali keluar, seperti yang dilakukan Ali untuk membangunkan masyarakat sebelum subuh. Ia kemudian menikam Ali dan Ali langsung teriak, mengucapkan, "Aku beruntung demi Tuhan Ka'bah." Masyarakat langsung datang dan menangkap orang kafir tersebut. Mereka bertanya kepada Ali yang hampir meninggal dunia, "Apa yang harus kami lakukan?" Lalu Ali menjawab, "Jika aku masih hidup, urusannya maka akan di tanganku. Jika aku meninggal, urusannya ada di tangan kalian. Jika kalian memiliki kisas, maka harus dilakukan secara adil. Jika kalian memaafkan, maka itu lebih dekat dengan ketakwaan." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami penjelasan dari presenter kita di materi ini? Baik, setelah ini kita akan melanjutkan ke kolom komentar. Silahkan ajukan pertanyaan, tanggapan maupun sanggahan kalian di kolom komentar. Kemudian untuk pemateri silahkan ditanggapi terlebih dahulu. Dan nanti di akhir sesi saya akan memberikan konklusi dan juga memberikan komentar terhadap presentasi hari ini. Oke, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.